penyembahan yang sudah mengangkat suasana sehingga hadirat Allah turun bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, buat sebuah lantunan lagu yang indah sehingga kami bisa merasakan bahwa Tuhan hadir, Roh Kudus ada di tempat ini. Sebentar kami akan diberkati melalui firman Tuhan, firman-Mu yang adalah Allah sendiri yang siap akan menguatkan iman kami, siap mengubah hidup kami. Kami percaya pada firman kekuatannya luar biasa. Firman Allah berkata langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah dia tinggal tetap. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pada firman yang hebat itu. Kami akan membaca, merenungkan dan serta melakukannya. Kami terima firman yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai 26. Hari ini saya akan bicara tentang jemaat, menjadi jemaat yang berbuah bagi Kristus. Seri yang pertama, karena ini ada dua seri yang akan saya sampaikan. Seri yang pertama, menjadi jemaat yang berbuah bagi Kristus. Kita buka Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26. Menjadi jemaat yang berbuah bagi Kristus, seri yang pertama dalam ibadah Minggu Raya pada minggu hari ini tanggal 30 Juni tahun 2024. Saya akan bacakan firman Allah untuk saya dan saudara. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-samamu lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Rasul Paulus tadi berkata bahwa di dalam ayatnya yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Garis bawahi kalimat memberi buah. Jadi sesuai dengan tema khotbah pada pagi hari ini, menjadi Kristen yang berbuah untuk kemuliaan dan hormat akan nama Tuhan. Rasul Paulus paling tidak 8 kali dalam suratnya menyampaikan tentang hidup memberi buah. Paling tidak 8 kali dia menekankan tentang hal ini. Bahkan di dalam Matius pasal 3 ayatnya yang ke-8, Yohanes Pembaptis pun menekankan tentang ini. Tetapi hasilkanlah buah, yaitu buah pertobatan. Jadi saya dan saudara perhatikan di sini, hidup menjadi berkat, hidup memberi buah bagi saya dan saudara, bagi banyak orang, bagi pelayanan, bagi sesama kita. Tentu saya dan saudara bangga kalau kita menjadi anak Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan, itu satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah Kristus bangga dengan kita? Kita bangga menjadi anak Tuhan,
Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan bangga punya anak seperti saya dan saudara? Kalau kita menghasilkan buah, tentu Kristus bangga. Kalau kita menghasilkan sesuatu, tentu Kristus senang. Karena saya dan saudara hidup memberi buah. Jadi hidup memberi buah ini sangat penting di dalam pelayanan, di dalam saya dan saudara bergereja. Ada banyak buah yang perlu saya dan saudara hasilkan. Yang pertama adalah buah pemberian. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-17. Ada banyak buah yang harus saya dan saudara hasilkan di dalam pelayanan. Yang pertama adalah buah pemberian. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Sekali lagi, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Orang Kristen, pengikut Yesus, saya dan saudara punya buah yang harus kita hasilkan. Sehingga kita tidak seperti bangsa Israel yang Allah katakan bahwa buah yang mereka hasilkan adalah buah yang asam. Allah marah, Allah tidak suka dengan buah yang dihasilkan oleh bangsa Israel. Karena buahnya tidak bisa dinikmati. Kenapa? Dia asam. Sehingga banyak kali orang berkata kepada kita, anak itu manis sikapnya, anak itu perilakunya bagus, manis. Jadi buah yang harus dihasilkan tentu adalah manis, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Yang pertama, menjadi jemaat yang menghasilkan buah adalah buah pemberian. Rasul Paulus berkali-kali memuji jemaat yang ada di kota Filipi. Kenapa? Karena jemaat ini adalah jemaat yang suka menolong. Jemaat ini adalah jemaat yang suka memberi. Jemaat ini adalah jemaat yang suka untuk menopang pekerjaan Tuhan. Salah satunya adalah Paulus, di mana tatkala menikmati hasil buah tangan daripada jemaat yang ada di Filipi, di jemaat Filipi. Karena jemaat ini jemaat suka mendongkrak pelayanan, suka menyokong, suka menopang dengan dana. Jadi Paulus dalam pemberitaan firman, dalam pemberitaan Injil, kemana saja dia melangkah, pasti jemaat ini ada, mendampingi dia. Meskipun tidak secara langsung, tetapi dengan dana mereka menyokong dan membantu pekerjaan Tuhan. Paulus memuji jemaat ini. Dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jemaat ini jemaat yang suka memberi, yaitu jemaat Filipi. Jadi saya dan saudara, buah yang harus kita hasilkan adalah buah pemberian. Menjadi jemaat yang suka memberi, jemaat yang suka bermurah hati. Karena kekristenan kita dilambangkan dengan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, itu berarti semua sikap yang ada pada Kristus itu menjadi teladan bagi saya dan saudara. Kita tahu Yesus adalah suka murah hati. Banyak kali dia melihat orang yang susah, dikatakan tergeraklah hatinya. Tergeraklah hatinya, maskulah hatinya. Dia suka menolong orang. Karenanya pelayanannya begitu berbeda di muka bumi. Orang tidak suka melihat dia, karena dia begitu dikagumi, dia begitu disenangi banyak orang. Kenapa? Karena pelayanannya adalah pelayanan sentuhan, pelayanannya adalah pelayanan kasih. Dia bukan hanya jago ngomong, dia bukan hanya jago bicara, bukan hanya jago khotbah, tetapi dia juga langsung turun. Karenanya dia cari mereka di pinggir-pinggir pantai, Petrus dan kawan-kawannya. Dia cari di pasar-pasar, dia cari orang-orang di mana saja dia temukan. Dia mengasihi mereka, dia melakukan pertolongan di sana. Jadi Kristus menjadi panutan kita. Buah apa yang harus kita hasilkan dalam pelayanan? Yang pertama adalah buah pemberian. Kemudian itu yang menjadi contoh. Kita lihat ada tokoh-tokoh Kristen yang cukup terkenal. Di kalangan Katolik misalnya, ada kita kenal salah satu ibu yang hebat, namanya adalah Mother Teresa.
Mother Teresa yang berasal dari Calcutta, India. Kita kenal dia, namanya harum di seluruh entero dunia. Siapa yang tidak kenal salah satu tokoh Katolik terkenal ini? Dia terkenal bukan karena khotbahnya, dia terkenal karena perbuatan kasihnya. Dia cari anak-anak di kolong-kolong jembatan. Dia cari mereka yang susah dan sulit serta orang tua membuang mereka. Itu yang Mother Teresa. Mama Teresa cari mereka di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan, mereka yang tidak terawat, mereka yang terkena sakit kusta. Dia pergi cari dan dia rawat. Dia membuat panti asuhan, dia membuat tempat penampungan untuk anak-anak yang terlantar. Orang tua membuang mereka. Orang tua tidak mau dan tidak mengakui itu anak mereka. Jadi dibuang anak-anak itu. Siapa yang menjadi tangan untuk mereka, menolong mereka? Mother Teresa yang datang menolong mereka. Karenanya dalam satu kalimat indah yang dia sampaikan, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Oleh sebab itu jadilah kaki tangan Yesus. Tangan Yesus ada pada saya dan saudara. Kita tidak berharap minta Tuhan turun dari surga tolong orang ini, tetapi ada pada kita sejauh kita bisa mampu tolong kita tolong. Jadi adalah buah pemberian. Saya dan saudara belajar berkorban di dalam pelayanan. Kita belajar memberi. Jangan jadi orang yang suka pelit. Jangan jadi orang yang suka berat tangan, tangannya tertutup. Tetapi saya dan saudara, mari kita belajar bermurah hati. Karena Kristus itu suka memberi. Kristus suka menolong. Perumpamaan tentang kita melihat bagaimana ada seorang yang dipukul dan digebuk habis-habisan. Dari Yeriko dia turun ke Yerusalem. Kita melihat orang ini terkena penyamuk. Pencuri datang menghantam dia, mencuri semua hartanya. Tidak ada lagi padanya kecuali luka, kecuali memar, kecuali darah yang tertinggal pada tubuh. Orang Samaria yang murah hati menjadi contoh Yesus Kristus yang dia sampaikan dalam cerita. Lewat seorang imam, lewat seorang pemuka agama, tidak menolong orang ini. Dia jatuh terkapar, ditinggalkan di pinggir jalan. Dia ditelanjangi. Tetapi seorang Samaria yang murah hati ini datang, menaikkan dia di atas keledainya, membawa dia dan menitipkan dia di penginapan. Dia berkata kepada yang mempunyai penginapan, kau rawat dia ya, sekiranya ada yang kurang tolong sampaikan padaku, nanti aku kembali dan aku melunasi biaya penginapan ini. Kau tolong rawat dia dengan baik, bersihkan lukanya, beri dia makan yang pantas, beri dia baju yang pantas. Aku kembali lagi nanti, aku akan membayar dan melunasi semua hutang-hutangnya sekiranya ada yang kurang. Siapa orang Samaria ini? Orang Samaria adalah termasuk golongan, salah satu golongan yang tidak masuk hitungan. Karena orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Masih ingat cerita Yesus di pinggir sungai Yakub? Perempuan ini berkata, masa kau orang Yahudi meminta air pada orang Samaria? Orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Mereka berjauhan. Kenapa? Karena orang Samaria ini darahnya darah kotor bagi orang Yahudi. Karena ini adalah Yahudi campuran. Mereka sudah kawin dengan suku yang lain. Sedangkan Yahudi Yahudi murni, mereka menganggap diri yang paling benar. Jadi orang Samaria, bagi mereka saudara-saudara mereka yang dari Samaria, mereka bilang ini Yahudi kotor, darah kotor. Mereka darahnya tidak murni lagi, karena mereka adalah hasil daripada perkawinan sila, perkawinan campur. Sudah tidak murni lagi darahnya. Jadi mereka dijauhi. Orang Samaria tidak masuk hitungan. Karena itu di zaman Yesus Kristus itu tidak diperbolehkan mereka bergaul dengan orang Samaria. Karenanya perempuan Samaria berkata, masa kau orang Yahudi meminta air pada orang Samaria? Dari percakapan itu kita tahu orang Samaria dengan orang Yahudi tidak bergaul. Meskipun mereka sebetulnya ada darah Yahudi di situ, tapi darahnya sudah jadi darah campuran. Tapi yang asli Yahudi mereka tidak mau.
Tetapi kita lihat yang golongan tidak masuk hitungan ini, tetapi kita lihat bahwa dia suka menolong orang. Dibandingkan dengan yang darah Yahudi murni, dibandingkan dengan yang kita lihat bahwa Yahudi, kita lihat dengan pemuka agama, salah seorang tokoh agama yang lewat, seorang Lewi, seorang imam yang lewat kepada di tengah jalan kepada orang yang telah dipukul ini. Tetapi kita lihat bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi kita lihat di sini, saya dan saudara, mari kita miliki buah pemberian. Kita harus banyak menolong orang. Kita melihat pekerjaan Tuhan, apa yang perlu kita bantu, kita bisa bantu. Menjadi orang yang suka bermurah hati, suka memberi. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perhatikan saudara, yang masuk di dalam kategori tidak masuk dalam kerajaan Allah, firman Allah berkata, tadi ada orang kikir, tadi ada orang pelit. Jadi bayangkan, hanya karena saya dan saudara kikir, kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu betapa pentingnya saya dan saudara menjadi jemaat yang suka bermurah hati. Kita suka memberi, kita belajar memberi. Kau tidak akan kehilangan berkatmu. Percaya, kalau saudara memberi, saudara pasti akan diberi juga oleh Tuhan. Hukum memberi, menabur dan menuai. Apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Lukas 6 ayat yang ke-38 disebutkan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pribadi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Jadi ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu juga yang Allah pakai nanti untuk mengukur kepada saya dan saudara. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 35, firman Allah berkata, sebab adalah lebih baik memberi daripada menerima. Berkali-kali saya katakan, Tuhan sengaja ciptakan dua tangan, supaya satu untuk memberi dan satu untuk menerima. Allah ciptakan dua tangan padamu dan padaku, satu memberi dan satu untuk menerima. Kita bukan hanya jadi Kristen yang suka menerima, tetapi kita juga harus tahu memberi. Kita diberikan dua tangan, satu untuk menerima dan satu juga untuk memberi. Jadi menjadi Kristen yang suka bermurah hati. Kita belajar, kita suka memberi. Kita berdoa supaya segala roh kikir kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah tidak suka dengan roh kikir. Allah senang dengan anak-anak yang suka bermurah hati, anak-anak yang suka memberi. Saya dan saudara, yang perlu kita hasilkan adalah buah pemberian. Kalau orang bilang, kau berkata kepada orang, aku rajin ke gereja, aku pelayan di gereja, tapi mereka berkata, tapi kakak kok kelihatan kikir sekali, berarti saudara belum anak Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kita akan belajar memberi, kita belajar berkorban. Pemberianmu bagi Tuhan tidak akan pernah salah. Saudara berkorban untuk pekerjaan Tuhan, pemberianmu itu tidak salah, itu pas jatuh di tanah yang subur. Itu dia tepat dan dia akan menghasilkan buah 30, 60 dan 100 kali lipat. Kita lihat di sini satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, yang tumpah keluar, itu akan dipadatkan di dalam pribadi. Kita akan tanda berkat itu sampai kita berkelipat dan tidak sanggup untuk menadanya. Kalau saya dan saudara belajar, mungkin hari ini kita belum lihat hasilnya, tetapi selagi firman Allah, hukum firman itu dia tidak pernah meleset. Karena apa yang kita tabur, pasti itu juga kita akan tuai. Jadi buah pemberian,
saudara menjadi jemaat yang suka memberi. Yang kedua, Filipi pasal 1 ayat 10 sampai 11. Apalagi yang harus saya dan saudara hasilkan sebagai anak Tuhan? Yang kedua adalah Filipi 1 ayat 10 sampai 11. Firman Allah berkata, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang kedua adalah buah kebenaran. Di situ disinggung supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran. Yang pertama buah pemberian, yang kedua adalah buah kebenaran. Yang perlu kita hasilkan adalah buah kebenaran, hidup makin benar. Wahyu berkata menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua ini, orang jahat tambah jahat, orang benar biarlah terus hidup di dalam kebenaran. Kita lihat hidup sekarang ini apa tambah baik? Tidak. Sekarang ini tambah susah. Sekarang ini tambah sulit. Sekarang ini tambah kacau. Karena itulah demikianlah firman Allah katakan di dalam kitab Wahyu. Hidup makin hari makin sulit. Hidup makin hari makin buruk. Karena orang-orang akan tidak suka dengan ibadah. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Orang-orang tidak suka beragama. Orang-orang akan menjadi pembenci, garang, pendendam. Itu ciri-ciri. Dan itu saya dan saudara lihat di mana-mana. Jadi yang kedua adalah buah kebenaran. Saya dan saudara hidup makin benar di hadapan Tuhan. Tuhan semua datang. Karena itu saya dan saudara lakukan kebenaran. Tetap hidup baik. Kita menjadi jemaat yang pemurah. Harta yang paling berharga ialah ketika kita memiliki kemampuan untuk memberi. Demikianlah kalimat indah dikatakan begitu. Harta yang paling berharga adalah ketika saya dan saudara punya kemampuan untuk memberi. Sebab ketika kemampuan untuk memberi itu tidak ada lagi pada kita, wah, kita menjadi orang yang celaka. Kita akan menjadi orang yang hanya hidup bagi hidup kita dan hidup untuk kepentingan diri. Lalu kita hidup di dalam kebenaran, tetap tinggal di dalam kebenaran. Orang mau buruk seperti apa, tidak pusing. Jangan saudara ikut-ikutan. Kita tetap hidup makin benar. Kita tetap hidup melakukan firman. Tetap hidup di dalam kebenaran. Hidup sekarang ini banyak yang tidak adil. Kita lihat di dunia gereja saja ada ketidakadilan. Ini sudah bicara gereja, apalagi di luar sana, apalagi di luar dagang, di dunia bisnis. Lebih tidak adil lagi. Di dunia pelayanan saja kadang kita lihat ada ketidakadilan. Apalagi di dunia bisnis, apalagi di dunia politik, apalagi di dunia hukum. Kita lihat sekarang orang bisa disuap, sehingga hukum itu dia bisa terputar balik. Yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Yang penting ada apa? Ada uang. Yang penting ada uang, maka hukum bisa dibeli. Berapa banyak kita lihat hukum itu bisa dibeli? Kenapa? Karena kita, saya dan saudara orang sekarang mengandalkan uang. Jadi ini sangat penting. Kita melihat di sini bahwa kebenaran itu mulai dia pudar. Mencari orang yang jujur sekarang itu sangat sulit. Apalagi di dunia hukum, di dunia politik. Kita lihat hanya tercampur dengan hal-hal yang kotor. Godaan untuk saya dan saudara bisa tinggalkan dan lepaskan Tuhan. Sekarang itu banyak terjadi. Apalagi kita yang hidup di kota macam begini. Karena itu saya sarankan kepada adik-adik muda. Kita lihat adik-adik muda yang tadinya setia melayani sekarang sudah tidak ada. Paling kalau kita cari tahu tentang kabar mereka, paling hidup mereka tidak baik. Sudah dipastikan itu hidup mereka buruk. Karena godaannya dan tawaran dunia ini begitu kuat, begitu keras sekali. Jadi karena itu saya minta adik-adik yang melayani, tetap melayani dengan baik, tetap melayani dengan setia. Karena sekarang tawaran dunia begitu luar biasa. Jadi saudara harus setia.
Karena mereka ini tidak tinggal di kampung, sehingga yang mereka lihat setiap hari hanya pohon rambutan dan pohon pala. Yang mereka lihat kan banyak tawaran dunia, banyak godaan-godaan, di mana saja di tempat kuliah ada, di tempat kerja juga ada. Jadi karena itu tetap jaga hidup baik-baik, tetap setia melayani, tetap hidup lebih benar, tetap hidup mengasihi Tuhan. Yang ketiga, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22, firman Allah berkata, yang ketiga adalah buah pengudusan. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Yang ketiga adalah buah pengudusan. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan mereka, tetapi saya dan saudara, setelah saya dan saudara dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Allah, kita menjadi umat Tuhan, saya dan saudara hidup di dalam kekudusan, sebab kita sudah dimerdekakan, kita sudah terlepas dan terbebas dari segala ikatan. Tadinya saya dan saudara terikat oleh dosa, kita terikat oleh segala roh yang jahat mengikat kita. Ada orang terikat dengan roh judi, ada orang yang terikat dengan roh mabuk, alkohol, ada orang yang terikat dengan roh rokok, sehingga orang sulit melepaskannya. Padahal kalau kita perhatikan, rokok itu tidak sampai 1 jengkal, hanya beberapa senti saja, tapi orang sulit melepaskan. Kita lihat minuman keras itu sulit orang melepaskan. Orang terikat juga dengan roh persinahan, roh judi, itu yang merajalela. Orang sulit melepaskan. Itu roh, itu pekerjaan setan. Orang sulit melepaskan diri dari situ. Mereka berkata, rasanya aku tidak bisa kalau tidak melakukan dosa ini dalam 1 hari 1 kali aja. Aku tidak bisa melepaskan. Jadi firman Allah sudah berkata, saya dan saudara sudah dimerdekakan, kita dilepaskan, kita sudah dikuduskan, kita menjadi umat yang kudus. Karena itu jaga kekudusan itu betapa penting dalam pelayanan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di depan sini tetap menjaga kekudusan, tetap hidup benar. Saat Musa mau diutus kepada Firaun untuk tolong berbicara dan sampaikan pesan Tuhan, tolong bawa dan bebaskan bangsa itu, Musa berdalih dan berkata, Tuhan, jikalau mereka bertanya, siapa Anda? Berani sekali datang mau bebaskan bangsa Israel. Aku mau ngomong apa? Tuhan berkata, akulah yang menciptakan mulut dan menciptakan lidah. Aku utus engkau kepada Firaun untuk kau berbicara dan berkata-kata. Musa beberapa kali berdalih sampai Allah marah. Allah berkata, tanggalkan kasutmu, sebab di mana tempat kaki kau menginjak itu adalah tempat yang kudus. Kaki di mana kau berpijak itu adalah tempat kudus. Bagi saya dan saudara, ketika kita ada di dalam pelayanan, maka pelayanan di mana kita berdiri dan kita melayani itu adalah tempat kudus bagi kita. Tidak sembarangan. Meskipun pelayanan itu terlihat begitu sederhana, meskipun pelayanan itu terlihat begitu sepele mungkin di hadapan manusia, tetapi yang namanya pelayanan itu dia kudus. Itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Di mana saja saya dan saudara kaki berpijak dan berinjak ini, entah di depan sini kah, entah di mimbar kah, entah di tempat musik, entah berdiri yang paling belakang di tempat singgah, maupun di depan sana sembari saudara tanda tangan untuk apa? Untuk salam jemaat dan mereka masuk keluar. Di mana kita berdiri semua adalah tempat kudus. Karena itu saya dan saudara melayani dengan penuh kesadaran tinggi. Aku melayani dengan sikap yang kudus. Karena itu juga jaga hati. Saya dan saudara jaga kemurnian hidup.
Jangan kotori hidup saya dan saudara dengan segala sesuatu yang tidak berkenan. Kita melayani dengan sikap hati yang benar, dengan kekudusan yang dari Allah. Kita tadinya sudah dilepaskan, kita terikat oleh dosa, sekarang kita sudah dilepaskan. Siapa Anda 5 tahun yang lalu? Siapa saya dan saudara 10 tahun yang lalu? Kita tidak jauh beda dengan orang-orang dunia. Kita tidak jauh beda dengan mereka yang duduk di pinggir jalan. Siapa kita 15 tahun yang lampau? Coba Anda duduk dan renungkan sejenak. Siapa kita? Oh, betapa bersyukurnya hatiku ketika hari ini aku boleh pakai dasi, aku boleh pakai jas. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Aku boleh pakai sepatu hak tinggi, aku boleh pakai sepatu bagus untuk datang ke rumah Tuhan. Ini tempat kudus, karenanya dengan kesadaran aku melayani Tuhan dengan hati kudus. Di mana saja tempat kita berpijak, kita bersyukur atas panggilan Allah. Siapa saya dan saudara sebenarnya? Aku bersyukur bisa pakai baju bagus, bisa pakai baju putih dan rok hitam, lalu maju ke depan dan pegang baik. Oh, betapa luar biasa, betapa sukacitanya hidup ini. Wah, kalau aku pikir-pikir ini, siapa aku 15 tahun yang lalu? Aku pakai baju compang samping, ada bolong di depan, ada bolong pun di belakang. Lalu aku tidur di parit. Kenapa? Karena dalam keadaan mabuk. Orang melihat aku dengan sepele, karena mereka berkata, "Cih, itu pemabuk sudah datang, tolong usir dia." Kenapa? Karena hidup kita dulu rusak, hancur, dan tidak punya apa-apa. Sehingga kita mau pergi ke rumah keluarga, rumah saudara pun, kita mau pergi ke sana untuk bertamu di rumah pun, keluarga tidak terima kita. Sehingga kita dari jarak 15 meter pun keluarga sudah lihat muka kita. Mereka sudah siapkan balok dan palang pintu. Tidak boleh masuk. Keluarga yang satu ini jangan. Pemabuk, tidak boleh. Ini orang tidak benar, jangan. Tetapi sekarang karena aku melayani Tuhan, hidup baik, hidup benar. Jangankan jarak 15 meter, jarak 100 meter pun orang sudah panggil kita, "Kakak, mau kemana kak? Mau pergi sembahyang. Gereja di mana? Gereja di Sorong, Jalan Baru." Astaga, jauh sekali. Masa kakak di Aima sembahyang di sana? Ada uang taksi kah? Tidak ada. Ini saya juga pinjam uang ini sama tetangga. Sudah, ini ambil uang ini. Ada amplop sedikit. Kau ambil uang taksi. Kau raba-raba begini, astaga tebal, kau buka begini, pizza 5 juta. Bayangkan uang taksi 5 juta. Kenapa? Karena hati baik. Tapi coba kalau saya dan saudara dulu, siapa kita? Orang lihat kita juga tidak suka. Tapi karena kita melayani Tuhan, kita sekarang hidup baik. Beberapa tahun yang lalu ketika Bapak dan Ibu Gembala pulang, pertama kali Ibu Gembala injak tanah atau kampung Bapak Gembala, sehingga dibikin adat. Kalau di sini kan injak piring. Kalau di sana dibikin adatnya, bukan kaleng-kaleng, makan besar. Itu undang seluruh keluarga, sehingga makan besar. Selesai makan, kakakku datang samperin dan dia berkata kepada Ibu Gembala. Dia berkata, "Adek, kakak bangga sama ini." Dia tunjuk Bapak Gembala. Kami tahu siapa dia di kampung. Tapi hari ini dia jadi hamba Tuhan, satu kebanggaan dan kehormatan bagi kami keluar. Itu bayangkan. Jadi dia tahu saja Bapak Gembala dulu siapa. Dia tertanya Ibu Gembala. Ada perempuan, ada ipar, kakak ini tahu siapa suamimu dulu. Kakak tahu persis. Ini teman kakak main gaple sambil bersulang dan tos gelas. Ini teman kakak sampai pagi kami teler. Tetapi hari ini dia boleh menjadi hamba Tuhan.
Dia boleh melayani Tuhan. Wah, kami keluarga bangga, kami keluarga senang. Karenanya dibikin acaranya hebat. Kenapa? Karena hidup baik. Coba kalau hidup tidak baik, mana ada bikin acara? Jangankan bikin acara, paling-paling kita dapat buku. Tapi karena hidup berubah, jadi saya dan saudara tetap hidup kudus. Melayani Tuhan tetap saya dan saudara miliki kekudusan. Jaga sikap, jaga hati untuk melayani. Hari Sabtu kau sudah siap diri dengan kesadaran besok aku mau tampil melayani. Memang betul, kan selalu ada jadwal yang bacakan. Kadang kita juga dengar bosan, ada jadwal itu lagi, itu lagi. Itu kalau manusia, saudara berpikir secara manusia. Tapi kalau saudara berpikir bahwa ini pelayanan ini kudus, jadwal yang sebetulnya menjadi aturan gereja, kau menyikapinya dengan sikap hati yang bagus. Kau berkata, puji Tuhan, aku hari ini mendapat jadwal untuk melayani. Puji Tuhan, ibadah aku kali ini ibadah wanita bertempat di rumahku. Aku terima dengan sukacita. Jadi ada sukacita. Jangan begitu jadwal dibacakan disebut namamu untuk melayani, kau sudah menggerutu. Kau sudah gesek-gesek kaki di karpet sehingga karpet dia menjadi sobek. Kau tidak suka melayani. Aku lagi. Tidak ada yang lain kah? Kau bibir panjang ke depan. Pertanda kau menggerutu, kau tidak suka. Tapi kalau saya dan saudara melayani dengan penuh kesadaran, pelayanan itu adalah kudus bagiku. Pelayanan itu adalah kudus, di mana aku berpijak dan berdiri melayani Tuhan. Tempat aku berdiri, entah aku ada di depan untuk pimpin pujian, itu juga kudus bagiku. Karenanya melayani begitu bagus, kita tampilkan yang terbaik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Dia sudah berikan nafas hidup, Dia sudah berikan kesehatan. Ada berapa banyak orang terbaring di rumah sakit hari-hari ini, sehingga kita pergi ke rumah sakit pun ditolak. Kita ditolak bukan alasan karena tidak punya BPJS. Kita ditolak alasan bukan tidak punya uang. Uang aku punya, aku ada berkat. Tetapi kita ditolak karena rumah sakit full, sudah penuh dengan orang sakit. Tetapi hari ini saya dan saudara bisa berdiri melayani, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi dengan kesadaran itulah ada padaku dan ada padamu. Kalau kita melayani dengan kesadaran tempat di mana kita berdiri adalah kudus, maka panggilan pelayanan itu akan membuat kita makin tabah, kita makin bergairah untuk melayani Tuhan. Sebab yang panggil saudara melayani bukan manusia, tetapi adalah Tuhan. Kami hamba Tuhan kalau pikir manusia, kami sudah undur dari dulu. Kami sudah undur dari pelayanan. Tetapi karena kami sadar yang panggil kami adalah Tuhan Yesus Kristus, jadi kami tetap melayani dengan setia. Saudara juga harusnya begitu. Karena yang panggil saudara untuk setia melayani adalah Tuhan, bukan Bapak dan Ibu Gembala. Kami terbatas, tetapi ada satu tangan yang tidak terbatas yang bernama Yesus Kristus. Jadi karena itu saya dan saudara melayani begitu rupa. Kita melayani dengan luar biasa, dengan kesadaran aku melayani karena Tuhan. Kita bisa pakai sepatu yang bagus, kita bisa pakai pakaian gereja yang bagus untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Lihat Bapak Gembala bisa pakai dasi, haleluya. Bisa pakai jas, bisa pakai sepatu yang bagus. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan. Jika aku hidup tidak benar, aku hidup kotor di hadapan Tuhan, aku melayani juga tidak benar di hadapan Allah, maka apa yang aku pakai dan apa yang aku kenakan, baju yang menempel pada tubuhku ini, dia akan menciptakan 3K, kudis, kadas, dan kurang. Tetapi karena aku pakai dengan pola hidup aku, mau hidup benar di hadapan Tuhan, baju yang aku pakai pun, aku merasa nyaman. Aku berkhotbah pun dengan gairah. Kenapa? Karena pakai jas toh, pakai dasi. Saudara juga begitu. Mari kita miliki kesadaran ini. Saudara mungkin pikir biasa saja.
Setiap hari juga aku berdiri di situ kok. Apa yang beda ya? Tapi kalau kita pakai standar firman Allah, saudara akan rasa berbeda. Aku melayani karena Tuhan yang panggil, bukan manusia. Kalau manusia yang panggil, maka kita bisa undur semua satu persatu. Sehingga yang tadinya jemaat 20 orang, dia berkurang, tinggal jadi 4 orang. Lalu 4 orang siapa ini? Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan 2 anak. Tetapi karena kesadaran kita melayani, semua karena anugerah Tuhan. Jadi kekudusan hidup yang terakhir. Selain kekudusan hidup saya dan saudara miliki, Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita, lebih bagus kita baca bersama. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15, kita baca secara bersama-sama. 2, 3, mulai. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jadi ada buah kekudusan yang kita hasilkan, yang terakhir adalah buah bibir. Jadi dalam seri ini kita membahas 4 buah ini. Nanti seri yang kedua minggu depan kita bahas lagi buah yang lain. Jadi yang terakhir adalah buah bibir yang memuliakan Allah. Tadi dikatakan di dalam Ibrani, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bibir, kata-kata kita harus menjadi berkat. Jangan kata-kata kita tidak jadi berkat. Ucapan bibir yang memuliakan, ini buah kekristenan kita. Orang bisa tahu dari kata-kata kita. Orang bisa lihat kita anak Tuhan apa bukan dari kalimat dan ucapan yang saya dan saudara ungkapkan. Kalau itu ucapannya bagus, baik, berarti dia anak Tuhan. Tapi kata-kata kita kadang seperti tong sampah. Semua berisikan hal-hal yang busuk di situ. Yang keluar dari mulut itu busuk semua, sehingga orang tidak suka. Kata-katanya tidak jadi berkat. Kata-katanya busuk. Orang tidak suka mendengarnya. Banyak kali Bapak Gembala kalau bawa motor, itu pasti saudara juga. Kalau ada tong sampah, ada mobil pembawa sampah di depan, wah, kita di belakang kita menjadi tidak enak sekali. Jadi banyak kali kita harus melewati dia. Kita harus laju bila perlu atau cari jalan lain. Karena kalau kita di belakang tong sampah, di belakang bak sampah trek ini, wah, kita cium baunya, tidak suka. Jadi lebih baik kita bawa motor, kita menghindar atau kita lambung. Karena orang tidak suka dengan bau. Karenanya dari manusia yang paling bau itu mulutnya. Jadi mulut ini saya dan saudara mesti jaga melayani Tuhan. Kadang kata-kata ini bisa berbahaya. Jadi saya dan saudara tetap melayani Tuhan, tetap setia. Kata-kata kita, kadang kita suka menggerutu dan suka mengeluh. Beberapa hari kemarin ketika Bapak Gembala sakit, Ibu Gembala bilang ke dokter, ayo kita ambil darah. Bahwa secara manusia saya banyak mengeluh. Maksudnya banyak hal yang saya keluhkan sama Tuhan. Tapi firman Allah selalu mengingatkan tetap bersyukur. Ibu telah itu juga kemarin. Mata kuning, pucat luar biasa, baru sembuh juga. Jadi Ibu telah hatu, Bapak Gembala sama-sama sembuh. Kita semua karena hidup karena anugerah Tuhan. Dan cemat-cemat juga yang sakit. Tapi kita percaya Tuhan adalah penyembuh kita. Kadang di saat susah begitu kalimat kita cepat salahkan Tuhan. Tuhan, bahwa saya melayani, masa saya sakit? Saya jor-joran Tuhan, saya habis-habisan, masa saya bisa sakit? Itu kadang menjadi persungutan kita. Tapi kadang buah bibir ini, saya dan saudara mari kita ungkapkan kalimat-kalimat ini.
Kita tetap bersyukur berkata Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lama kasih setia. Kalimat-kalimat saya dan saudara harus menjadi berkat. Jangan suka mencaci maki, jangan suka maki-maki saudaraku. Meskipun saya dan saudara sering makan ikan maki-maki, yang penting mulut kita jangan maki-maki. Mulut kita ini kita jaga. Apalagi ada bahasa-bahasa yang tidak pantas Anda lontarkan. Jadi Bapak Gembala larang, tidak boleh. Apalagi itu sesama jemaat. Jangan. Saudara belum anak Tuhan. Saudara jaga kata-kata kebun binatang yang keluar dari mulutmu jangan. Hari ini kita potong. Kita stop sampai di sini ya. Haleluya. Di luar sana kata-kata kita Kristus. Sehingga waktu kau emosi di tengah jalan, karena motormu tiba-tiba diserempet orang, kau sudah menjadi emosi. Atau di rumah juga kau emosi. Begitu kalimat-kalimat indah ini biasa muncul, karena kata-kata kotor ini biasanya sudah menjadi warna gaya hidupmu yang mau muncul. Begitu kau sudah mengucapkan, langsung kau tahan. Langsung kau keluarkan darah Tuhan. Yesus baik. Itu lebih luar biasa. Sudah jengkel sama suami, kalimat-kalimat yang tidak pantas yang biasanya kau ucapkan, lontarkan untuk dia, karena biasa kalimat itu adalah kalimat pamungkas. Begitu kau ucapkan itu langsung redam suasana. Suami langsung tunduk karena kata-kata itu sakit sekali. Begitu kau mengucapkan itu, kau dasar, langsung kau tahan karena kau ingat ada Roh Kudus. Lebih hebat lagi langsung kau ucapkan, aku mencintaimu. Itu lebih luar biasa. Jadi kata-kata saya dan saudara kita jaga. Yakobus 1 ayatnya yang ke-26. Jika saya dan saudara menganggap orang beribadah tetapi tidak menjaga lidah, kita dianggap sebagai seorang penipu. Runtuh dan gagal semua ibadah kita, batal. Ibadah kita semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jika saya dan saudara menganggap orang beribadah tetapi kita tidak mengekang lidah, Yakobus 1 ayat 26 berkata, maka kita dianggap sebagai seorang yang seorang penipu. Ibadah kita menjadi sia-sia. Kita harus menjaga lidah, karena lidah ini luar biasa kekuatannya. Saya harus dan saudara harus mengeluarkan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang memberkati bagi banyak orang. Karena lidah ini juga bisa mendeteksi datangnya penyakit apa tidak dari lidah. Saya sudah pernah sampaikan. Saudara perhatikan kalau saudara ke rumah sakit, dokter bisa tahu kita sakit apa tidak lewat lidah. Sehingga kita ke rumah sakit, dokter cuma bilang buka mulut keluar lidah, disenter, kau sakit. Jadi untuk tahu dia anak Tuhan apa bukan, lihat kata-katanya. Berarti dia sakit rohani. Tapi kalau dia sehat rohani, kalimat-kalimatnya bagus, kalimat-kalimatnya menjadi berkat. Tetapi kalau dia sakit rohani, berarti kalimat-kalimatnya hanya berisikan kalimat yang tidak pantas, caci maki yang berisi di dalamnya. Jadi bayangkan dokter bisa tahu kita sakit apa tidak hanya bisa lewat lidah. Jadi kerohanian kita bisa dilihat juga lewat kata-kata. Karenanya kata-kata ini saya dan saudara harus jaga. Kita tetap punya kata-kata yang bagus, tetap melayani Tuhan. Kadang memang kita juga dibikin jengkel sama orang. Kita biasanya difitnah juga. Kita juga kadang terkena orang punya persoalan, orang menuduh kita yang tidak-tidak. Kita lihat berapa banyak di luar sana orang, kebanyakan orang suka memfitnah, suka mengadu domba, sehingga itu membuat sakit hati kita. Jadi tetap setia melayani. Kau tetap jaga perkataan. Kata-kata ini harus kita jaga. Kalimat-kalimat ini harus kita jaga.
Saudara di dalam rumah juga jaga terhadap anak. Jangan saudara terlanjur. Kadang memang emosi betul. Kadang juga hati sakit betul. Dan itu bisa memicu dan mendorong kita untuk kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi kita kontrol. Kita kontrol kalimat-kalimat ini di mana saja. Kita semua, gembala juga begitu, hamba Tuhan. Siapa saja, kita menjaga perkataan kita supaya baik. Karena tidak enak sekali. Apalagi kita tinggal di lingkungan semacam ini. Lingkungannya semacam ini kan kata-kata maki begitu sudah makanan hari-hari. Sehingga orang terbiasa mendengar. Tapi kalau seperti Bapak Gembala mendengar begitu, rasa tidak nyaman. Setiap hari kalimat biasanya mereka sebelum memulai percakapan dibuka dulu dengan maki. Nanti pertengahan percakapan ada maki, lalu diakhiri dan ditutup dengan maki juga. Pernah kau dengar orang bercakap begitu? Ada. Jadi maki ini semacam sudah jadi gaya hidup buat mereka. Biasa mereka letakkan di awal perkataan, di tengah perkataan, dan di akhir perkataan. Ada penutupnya. Penutupnya biasanya maki. Biasanya orang menyapa temannya dengan menyapa dengan kalimat dibuka dulu dengan kalimat dipanggil dia dengan hewan. Disebut dia dengan kalimat A dulu, hewan yang nama A. A. Mau kemana? Kan banyak kali begitu. Jadi saya dan saudara jaga kata-kata kita ini. Saudara mungkin difitnah oleh orang-orang yang kata-katanya tidak memuliakan Allah, tetap sabar, tetap melayani itu. Kita lihat di luar sana banyak orang yang begitu. Tapi saya dan saudara anak Tuhan, kita beda kelas. Rohani kita sehat, haleluya. Rohani kita tidak sakit, rohani kita sehat. Tetap setia terus, tetap melayani. Ada fitnah, ada orang mencaci makimu, maju, tetap setia, tetap melayani. Saudara tetap jaga kekudusan. Jadi mau bertengkarkah? Persoalan biasa dalam rumah tangga, ada pertengkaran, kau bisa selesaikan. Kau bisa ucapkan kalimat-kalimat yang bagus, tidak perlu harus mencaci maki. Siapa bilang rumah tangga itu tidak ada pertengkaran? Ada. Tapi kau harus jaga. Jangan sampai itu keluar dari mulutmu. Kasihan. Persoalannya kau lagi berkelahi hebat suami istri dalam rumah. Kalian saling seperti orang pantun balas maki dengan maki. Sehingga terlihat hebat sekali. Lalu tiba-tiba kau tidak sadar Bapak dan Ibu Gembala datang di depan pintu rumah. Shalom. Kalian lagi bertengkar. Bayangkan. Bapak dan Ibu Gembala terpaksa putar haluan, balik lagi. Jadi tetap jaga perkataan, tetap setia melayani. Apapun yang terjadi, maju terus. Jangan pernah undur dari pelayanan, tetap setia. Meskipun ada banyak gangguan, ada banyak orang yang tidak senang dengan saya dan saudara, tetap saudara setia. Saudara tahu burung apa yang paling suka dan paling berani mengganggu burung elang? Itu burung gagak. Burung gagak adalah salah satu burung yang paling suka mengganggu dan berani sekali dia ganggu burung elang. Biasanya dia suka terbang dan dia suka hinggap di punggung atau di belakang daripada burung elang dan suka mematuk-matuk. Apa yang burung elang lakukan? Dia tidak marah, dia diam saja. Burung elang tidak berontak, tidak balas menggigit dia. Tetapi yang burung elang lakukan adalah dia terbang lebih tinggi. Karena begitu terbang lebih tinggi, burung gagak kehabisan, kekurangan nafas, sehingga dia menjadi sulit untuk dia bernafas, sehingga burung gagak dia akan jatuh dengan sendiri. Hari-hari ini mungkin saya dan saudara banyak cara orang untuk melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap kita. Tidak perlu kita balas. Mungkin orang mencaci maki kita tenang. Kita seperti burung elang, kita terbang makin tinggi melayani Tuhan. Nanti dia copot sendiri. Orang yang tidak suka dengan kita itu nanti dia dengan sendiri gugur. Tidak perlu kita membalas. Kita tenang saja. Kita terus melayani Tuhan. Jadi tetap setia. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Karena itu tetap pegang janji Tuhan. Kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Jadi miliki buah ini. Buah kekudusan, buah kebenaran, buah bibir.
Ucapan-ucapan kita adalah ucapan yang menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita angkat pujian dan kita memuliakan nama Tuhan.